Mana yang lebih baik Ustaz, donor darah atau bekam? Mohon pencerahannya. Sudah jelas ya ini. Baik, bismillah. Jadi nggak sama ya donor darah sama bekam ya. Jauh banget, itu langit sama bumi itu ceritanya. Jadi kalau donor darah, kita mengambil darah dari vena ya, dengan sejumlah darah biasanya kan berapa cc itu saya nggak tahu tuh, 150 atau 100 cc, saya lupa lah saya. Kurang lebih kayak begitu, kata 200 cc lah gitu kan. Saya nggak tahu. Kalau bekam itu ngambil darahnya bukan di vena tapi di kapiler, khususnya di daerah interstisial gitu kan. Jadi sebenarnya ya dari dua tempat itu udah beda. Yang pertama itu, yang kedua proses atau mekanisme yang terjadi pada bekam dan donor darah itu sama sekali beda. Jadi kalau bekam itu meningkatkan inflamasi yang pada akhirnya akan meningkatkan imunitas seseorang, ya. Itu bekam. Bukan hanya imunitas sih, kalau Anda yang baca postingan saya itu juga, saya kemarin sempat Zoom webinar dengan beberapa teman-teman yang sudah melakukan penelitian tentang bekam, teman-teman dokter gitu kan, itu bahkan beberapa spesialis gitu kan, itu hasilnya Masya Allah luar biasa, spektakuler bekam itu sekalian ya. Jadi mulailah rutinkan untuk berbekam setiap bulan, sebagaimana anjuran dari Nabi kita SAW. Jadi berarti kalau donor darah apa tuh namanya, efeknya apa ya? Efeknya menolong orang gitu kan, tapi secara tubuh saya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau bekam itu secara tubuh, secara manfaat ke tubuhnya sangat banyak, mulai dari tensi, tekanan darah, kemudian sistem imun ya. Bahkan ada salah satu ya sahabat saya juga, guru saya juga, dia seorang pembekam senior, itu hidrosepalus pun, tapi bukan di kepalanya, itu ternyata ketika dibekam dengan benar itu bisa sangat memperbaiki atau mengurangi hidrosepalusnya. Jadi banyak sekali besarnya manfaatnya. Jadi bagi yang sudah berdonor darah, nah coba Anda, donor darah bagus ya, dia bagian dari menolong orang, bantu orang, tapi bekam ya juga sangat baik ya, karena dia merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW. Demikian. Saya mencoba menemukan, ternyata ketika kita pingin jantung atau kolbu kita itu sehat, teman-teman sekalian, maka usahakan darah kita juga darah yang bersih, dari makanan itu jadi bersih. Kemudian yang kedua adalah dari bekam hijama yang membersihkan juga darah. Pertanyaannya, bagaimana cara mekanisme bekam atau hijama itu membersihkan darah? Jadi sebenarnya bekam itu, hijama itu bukan hanya urusannya banyak sedikit darah yang keluar, tapi sesungguhnya dia adalah metode untuk mengaktifasi sistem imun seseorang, sehingga sistem imun tadi itu mengenali secara spesifik atau non spesifik ya, atau mungkin secara khusus atau non khusus antigen ya, antigen yang masuk, sehingga orang itu menjadi sehat. Dan yang paling luar biasa adalah orang itu seseorang itu menjadi darahnya ya, dari kolbu yang diperbaiki tadi dengan hijama tadi, maka otomatis darahnya menjadi lebih lancar.